Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman udah bisa join pada webinar kami kali ini. Karena masih dalam suasana Idul Fitri, kami ucapkan selamat Idul Fitri bagi merayakan. Selama masa pandemi ini, semoga kita tetap sehat-sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Aditya Eka Putra. Saya Business Manager dari Techolution Digital Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Mas Ari, beliau merupakan Cloud Architect dari Techolution Digital Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan highlight, mungkin semua juga pada tahu, dan yang belum tahu, nanti tanggal 24 Juni, Google akan membuka data centernya di Indonesia. Nanti salah satu dari customer kami akan menjadi pembicara pada event tersebut. Oh ya, sebelum kita mulai sharing-sharing session kali ini, bagi rekan-rekan yang ingin nantinya bertanya atau mau diskusi bisa langsung aja chat di kolom komentar atau di link yang udah kita bagikan. Nah, dan juga nanti di akhir sesi kita juga akan share link untuk mendaftar pada saat Google Launching nanti. Nah, semoga kita nanti bisa ikut hadir dalam acara Google Launching pada tanggal 24 Juni nantinya. Nah, biar nggak terlalu lama, mungkin Mas Adit bisa kita langsung aja ya untuk sharing session kali ini, yang mana akan dibawakan dulu oleh Mas Adit. Ya, silakan Mas Adit. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih juga kepada tim Google Cloud Indonesia yang sudah mendukung webinar kami. Kali ini saya akan coba menjelaskan journey dari virtualisasi menjadi kontainerisasi. Agenda webinar kali ini saya akan coba sharing tentang Techolution, apa itu kontainer, apa itu Kubernetes Engine. Nanti Mas Ari juga akan share tentang case study yang sudah pernah kita implement, dan terakhir summary dan overview. Techolution sendiri headquarternya ada di New York, development dan R&D kami ada di Hyderabad, representatif kami ada di Mauritius, ada di Singapura, dan juga di Jakarta. Saat ini kami fokus pada digital native, hybrid cloud, dan juga multi cloud. Dengan Google Cloud sendiri, kami sudah meraih level partner yang paling tinggi, yaitu Premier. Kami juga mendapatkan spesialisasi untuk application development. Kami juga expert untuk Kubernetes dan Anthos. Anthos itu adalah Kubernetes Control Plane yang bisa memanage Kubernetes baik di Google, on-prem, maupun public cloud lainnya. Sebelum saya berbicara tentang Kubernetes lebih jauh, saya akan coba menceritakan perbedaan antara kontainer dengan virtualisasi. Dapat kita lihat sama-sama, perbedaan yang sangat terlihat adalah jika kita menggunakan virtual machine, kita masih tergantung dengan guest OS dan juga hypervisor. Baik virtual machine maupun kontainer itu bisa sama-sama mengisolasi sistem atau servisnya. Jadi environment itu sama seperti virtualisasi, namun kontainer jauh lebih ringan dan memiliki benefit yang lebih banyak bagi developer saat ini. Untuk environment virtualisasi, hardware-nya yang di virtual dengan menggunakan hypervisor dan virtual machine. Kalau kontainer yang di virtual adalah level OS-nya. Jadi beberapa kontainer itu bisa berjalan langsung di atas kernel OS-nya. Maka dari itu, booting kontainer, aplikasi yang running di atas kontainer, itu bisa lebih cepat karena tidak perlu melewati hard disk lagi, tapi langsung lewat fraksi dari memori. Jika kita berbicara kontainer, tools yang paling sering digunakan saat ini adalah Docker. Mengapa kontainer itu lebih baik untuk development dan juga untuk mendeploy suatu aplikasi? Karena sebenarnya kita bisa install Docker langsung di laptop kita dan bisa running deployment-nya itu di DC data center on-prem maupun di public cloud.
Requirement-nya juga tidak ada ketergantungan terhadap hardware dan OS tertentu. IT operation bisa lebih fokus pada development tanpa mengganggu tim aplikasi development. Jadi masing-masing bisa memisahkan sistemnya. Jadi tidak ada lagi nanti salah-salahan infranya atau developernya. Karena masing-masing bisa memiliki sistem yang terisolasi. Setelah kontainer, saya akan coba membahas tentang Kubernetes. Kubernetes itu tools yang bisa memanage kontainer. Sifatnya sama-sama portable dan open source. Dengan Kubernetes, kita bisa mengabstraksi infrastruktur. Kita bisa lebih fokus kepada application development. Kita nggak perlu khawatir tentang infrastruktur environment. Kubernetes juga merupakan kumpulan dari declarative API. Antara lain deployment, rolling upgrade, scaling, monitoring, dan lainnya yang bisa diotomatisasi. Kubernetes didevelop oleh Google sekitar 5 tahun yang lalu di open source-kan oleh Google. Ya, kita sama-sama tahu Google itu lebih pro open source, jadi tidak ada vendor lock-in jika kita menggunakan solusi dari Google Cloud. Kubernetes itu bisa dibilang the next Linux atau the next OS. Kubernetes sudah mendapatkan banyak penghargaan dari community developer. Masing-masing vendor juga melakukan sertifikasi untuk solusi Kubernetes. Kebanyakan enterprise dari Fortune 500 sudah menggunakan Kubernetes. Jika bisa saya gambarkan, Kubernetes itu adalah suatu dirijen yang memimpin orkestra. Kubernetes bisa memanage banyak kontainer secara otomatis. Jika jumlah kontainernya kurang dari 5, mungkin kita masih bisa menghandle mulai dari deployment sampai dengan daily operation. Namun jika jumlah kontainernya itu sudah lebih dari 10 atau bahkan ratusan, itu kita sangat perlu Kubernetes. Dengan Kubernetes, kita bisa memanage secara otomatis mana kontainer yang running di on-prem dan mana kontainer yang running di public cloud. Dengan Kubernetes juga kita bisa menggunakan environment yang ada dan juga environment yang baru. Ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hari. Silakan Mas Hari. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk menganalogikan apa yang telah dijabarkan Mas Adit terkait Kubernetes yang merupakan orkestrator terhadap kontainer-kontainer yang kita miliki dengan sebuah taman bermain. Kalau kita melihat gambar ini, ada beberapa komponen yang mesti kita perhatikan. Misalnya menara pemantau, yang mana bertugas untuk memonitoring dan mengatur semua aktivitas yang ada di dalam taman bermain ini. Menara pemantau ini pada Kubernetes environment itu dianalogikan sebagai cluster master yang bertugas untuk memonitoring dan mengatur semua aktivitas yang ada di dalam Kubernetes environment yang kita miliki. Kemudian area keseluruhan dari taman bermain ini dianalogikan sebagai sebuah node, yaitu server-server yang menyuplai kebutuhan compute resource seperti CPU, memori, dan storage terhadap aplikasi yang running di atasnya. Bagian yang lebih kecil daripada node itu dinamakan dengan pod, yaitu pod ini bertugas untuk menampung kontainer yang kita miliki. Jadi di dalam satu pod itu bisa ada minimal satu kontainer. Kalau kita lihat gambar taman bermain ini, si pod itu menampung wahana bermain. Jadi area dari wahana bermain seperti komedi putar itu berada di dalam sebuah pod atau di dalam areanya sendiri. Nah, secara keseluruhan ada kemiripan antara taman bermain, cara pengelolaan taman bermain ini dengan Kubernetes. Seperti ada yang ketinggalan nih, seperti Ingress. Ingress ini
adalah orang yang mengantri untuk menggunakan wahana-wahana yang ada di dalam taman bermain ini. Misalnya ada orang yang ingin menggunakan komedi putar, roller coaster. Nah, pada Kubernetes environment ini adalah request yang masuk untuk menggunakan service-service dari aplikasi yang kita miliki. Si Kubernetes ini sendiri saat ini begitu populer karena dia menghandle banyak hal dan mengotomisasi banyak hal juga. Jadi kalau tanpa Kubernetes kita harus memanage manual semua kontainer-kontainer yang kita miliki. Dengan Kubernetes semua itu diotomisasi oleh dia. Jadi ini benar-benar mengurangi effort kita dalam daily operation terhadap kontainer maupun aplikasi yang kita punya. Misalnya seperti auto everything. Jadi dia dikenal dengan sebutan Kubernetes auto everything. Misalnya auto repair. Jadi si Kubernetes ini melihat apabila ada suatu kontainer yang kira-kira mau crash nih. Nah, dia akan segera ngedestroy kontainer itu, terus dia mendeploy kontainer baru. Dan ini tanpa downtime yang dirasakan oleh klien. Jadi aplikasinya tetap running smooth. Kemudian juga auto scale. Ketika suatu kontainer atau suatu service dihit oleh banyak request, dengan sendirinya atau dengan otomatis melakukan auto scaling terhadap service tersebut. Dan juga yang paling difavoritkan yaitu auto upgrade. Auto upgrade ini misalnya bayangkan aja kalau kita tanpa Kubernetes dan kita memiliki 1000 kontainer. Kita harus melakukan upgrade satu-satu terhadap semua kontainer tersebut, dan itu merupakan sebuah effort yang sangat besar yang harus kita keluarkan dan mungkin mustahil dilakukan oleh satu orang gitu. Nah, dengan Kubernetes hal tersebut akan dihandle oleh dia. Misalnya ada patching baru, ada kita butuh upgrade terhadap kontainer kita atau service kita. Nah, itu akan dihandle oleh Kubernetes ini. Jadi dia tuh benar-benar menghandle semua daily operation dari kontainer yang kita miliki. Jadi yang harus kita jaga apa juga gitu ya. Yang harus kita jaga adalah si developer ini benar-benar harus fokus terhadap source code yang mereka punya. Nah, yang dari sisi infrastruktur yang mereka harus jaga adalah infrastruktur yang menopang si cluster Kubernetes ini. Nah, jadi di sini di satu sisi Kubernetes ini udah men-solve beberapa problem yang common terjadi terhadap aplikasi yang kita miliki, seperti utilisasi. Jadi misalnya server A utilisasinya sangat tinggi karena mungkin di situ ada satu kontainer yang dihit oleh sangat banyak request. Jadi si Kubernetes ini nanti bertugas untuk memindahkan si kontainer ini dari server A dipindahkan ke server B. Jadi dia mengatur nih supaya semua utilisasi di setiap server itu stabil. Kemudian masalah scaling juga itu udah diselesaikan oleh si Kubernetes. Jadi apabila ada suatu kontainer atau service yang dihit oleh banyak request, demand-nya terlalu tinggi, dia akan melakukan auto scaling di situ. Seperti misalnya kalau di VM kita kenal mengclone dirinya sendiri gitu. Kemudian juga availability. Untuk availability, si Kubernetes ini akan menjaga benar-benar setiap service yang kita deploy di atasnya itu akan SLA-nya selalu dapat diakses tanpa downtime oleh klien atau end user yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di atasnya. Masalah paling besar adalah rolling upgrade sendiri yang sangat menyusahkan kita apabila kita punya banyak kontainer dan kita harus upgrade satu persatu gitu kontainernya. Si Kubernetes itu menghilangkan kita dari masalah-masalah tersebut gitu. Belum lagi kalau kita patching belum tentu berhasil kayak gitu ya. Yang terakhir adalah vendor lock-in. Karena semua yang telah kita bangun di atas Kubernetes ini merupakan kontainer, jadi kita nggak usah takut nih apabila kita jalankan di provider A atau saat ini cluster Kubernetes kita, workload kita jalankan di on-prem, kemudian nanti mungkin ke depan kita akan memindahkan ke cloud karena cloud juga begitu populer. Nah, dengan Kubernetes ini kita nggak perlu khawatir antara misalnya saat ini kita di on-premise menggunakan VMware misalnya, nanti kita mau pindahin ke public cloud. Nah, ini udah nggak ada lagi gap. Jadi kita dapat memindahkan semua workload kita dengan mudah dari on-premise ke cloud atau ke tempat lainnya. Kalau
orang Inggris bilang tuh piece of cake gitu, semudah membalikan telapak tangan lah istilahnya kayak gitu. Jadi si Kubernetes ini cukup populer juga. Jadi yang harus kita handle hanya kita harus tetap menjaga si cluster Kubernetes ini up and running. Hanya itu yang menjadi masalah kita pada saat ini. Jadi kita harus menjaga si cluster Kubernetes kita ini up and running. Misalnya kita harus tentuin DRP, Disaster Recovery Plan untuk cluster Kubernetes ini. Karena kita yang memanage si Kubernetes ini. Sedangkan aplikasi kita itu udah di-manage oleh si Kubernetes. Tetapi si Kubernetes-nya itu kita yang manage gitu. Nah, oleh karena itu ada beberapa opsi populer yang muncul di market saat ini. Jadi kita bisa memilih antara manage Kubernetes atau open source Kubernetes. Jadi kita ada pilihan nih, kita menggunakan manage Kubernetes atau Kubernetes open source yang dapat kita bangun di environment kita sendiri. Nah, untuk membangun Kubernetes environment ini memang ada beberapa challenge yang harus kita hadapi. Kalau di slide ini kita lihat ada kurang lebih ada 14 poin yang harus kita perhatikan sebelum cluster Kubernetes kita itu benar-benar up and running. Misalnya masalah prerequisite, kemudian kita juga harus melakukan sizing. Kita harus memikirkan nih workload kita tuh seberapa besar sih, kita harus menyediakan server seberapa banyak sih untuk menampung keseluruhan workload dari yang kita miliki. Nah, hal-hal tersebut walaupun telah kita lewati dan ke-14 poin ini telah kita lewati, kita juga harus menghadapi daily operation yang pastinya akan tetap menjadi painful sendiri untuk kita. Jadi si Kubernetes ini karena dia open source, biasanya dia itu rutin mengeluarkan update. Jadi misalnya saat ini Kubernetes versi 1, dalam 2 minggu ke depan atau dalam 1 bulan ke depan akan ada Kubernetes versi 1.2 atau kemudian Kubernetes versi 2 kayak gitu. Mau nggak mau kita harus melakukan upgrade supaya apa? Supaya cluster Kubernetes kita ini tetap up to date. Nah, untuk melakukan update itu sendiri itu tidak mudah. Kenapa? Semua workload yang berjalan di atas Kubernetes cluster kita itu harus kita migrasikan dulu ke cluster Kubernetes yang lain. Setelah ini di-upgrade, si cluster ini di-upgrade, baru kita fallback kembali. Dan effort itu tidaklah sederhana dan mudah gitu. Oleh karena itu muncullah versi Managed Kubernetes yang sangat populer saat ini. Salah satu penyedia provider Managed Kubernetes itu adalah Google, yang mana cluster Kubernetes itu dinamakan Google Kubernetes Engine. Kenapa kita bilang Google Kubernetes Engine ini atau kita singkat dengan GKE itu sangat populer? Yang pertama, karena Kubernetes ini seperti yang kita ketahui tadi adalah produk open source yang dikeluarkan oleh Google. Dengan otomatis Google Kubernetes Engine ini versi Managed Kubernetes yang sangat-sangat stabil dan reliable dibandingkan dengan Kubernetes Managed yang dikeluarkan oleh provider lainnya. Kemudian kalau kita lihat pada slide ini ada beberapa poin yang di-highlight perbedaan mendasar antara Managed Kubernetes dan Open Source Kubernetes atau Self-Managed Kubernetes. Yang pertama itu adalah masalah networking. Jadi walaupun kalau di Managed Kubernetes, networking ini udah di-handle oleh si Google sendiri. Jadi ini udah terintegrate dengan service-service Google yang lain, misalnya seperti VPC untuk menghandle networking di Google. Sedangkan di self-managed Kubernetes atau Kubernetes yang versi open source-nya, kita harus integrate dengan third party tool untuk menghandle networking dari aplikasi-aplikasi yang kita miliki. Juga masalah monitoring dan logging. Ini juga kita harus integrasikan dengan third party tool kalau kita deploy Kubernetes versi open source. Sedangkan di Google atau di Google Kubernetes Engine Managed Kubernetes biasanya itu udah built-in. Misalnya di sini udah built-in dan integrated dengan Stack Driver yang mana itu sistem monitoring yang dimiliki oleh Google Cloud Platform. Ada juga masalah security. Di self-managed Kubernetes kita harus mengatur semua masalah hak akses dari aplikasi-aplikasi yang ada di dalam cluster Kubernetes kita. Sedangkan di Managed Kubernetes, terutama di Google Kubernetes Engine ini, itu udah terintegrasi dengan YAML role, access role yang udah built-in dengan Google Cloud Platform. Yang terakhir, yang tadi kita bahas, itulah masalah upgrade.
dia upgrade dari Kubernetes cluster ini. Kalau tadi di self manage kita harus migrasiin dulu workloadnya, clusternya kita upgrade, terus kita failback. Nah, sedangkan di Google atau di Google Kubernetes Engine ini udah dihandle oleh Google sendiri, oleh timnya Google yang mana kita benar-benar fokus terhadap deployment dari aplikasi kita. Jadi effort manage dari cluster kita ini udah hilang, yang mana sekarang orang berbondong-bondong nih untuk mindahin dari self managed Kubernetes ke versi managed Kubernetes. Ini sama halnya kayak saat ini mungkin orang lagi meminang-minang nih antara milih tetap pakai on-premise system yang mana kita tetap harus melakukan daily operation, kita harus memikirkan DRC dari environment kita, dengan kita pakai public cloud yang mana semua compute resource sudah tersedia, kita tinggal beberapa kali klik kita udah bisa menggunakan VM yang kita butuhkan. Begitu juga perbedaan antara managed Kubernetes dan open source version dari Kubernetes. Sebenarnya yang pengen saya tekanin di sini, status Kubernetes itu mungkin sama seperti beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana orang memilih nih tetap menggunakan bare metal atau kita migrasikan ke VMware atau virtualisasi yang lain lah. Selain VMware mungkin ada Hyper-V yang cukup populer. Jadi pada saat itu mungkin orang 10 tahun yang lalu tuh memikirkan harus dijadikan VMware nggak ya ini server-servernya. Tapi akhirnya saat ini hampir tidak ada lagi orang yang tidak memvirtualisasikan hardware servernya. Jadi semuanya rata-rata udah pakai virtualisasi, baik itu VMware atau Hyper-V atau versi KVM yang open source. Sangat banyak gitu ya pilihan hardware virtualisasi yang tersedia saat ini. Nah, statusnya si Kubernetes itu saat ini kayak gitu. Banyak orang masih memikir nih, saya perlu upgrade nggak ya dari versi virtualisasi ke Kubernetes. Nah, yang ingin kita tekankan, beberapa waktu ke depan si Kubernetes ini akan menjadi opsi yang mana kita nggak mau ketinggalan tren, pasti kita akan upgrade ke Kubernetes. Jadi mau mulai sekarang atau nanti itu pilihan dari kita gitu. Dari Kubernetes ini sendiri kita punya satu contoh case study yang sangat menarik. Jadi awalnya kita ada customer kami itu adalah Equity Trust, yang mana ada beberapa business driver yang ingin mereka bawa, yaitu mereka itu awalnya memakai versi managed container. Versi managed container yaitu Docker Swarm. Jadi kalau di sini di slide ini saya coba jelaskan terkait customer kita yaitu Equity Trust. Di sini dia awalnya tuh memakai Docker Swarm untuk memanage kontainer mereka. Jadi bagi rekan-rekan di sini yang nggak tahu Docker Swarm ini merupakan suatu orkestrator juga untuk kontainer. Jadi dia fungsinya itu seperti Kubernetes untuk mengorchestrate dari kontainer. Tetapi Docker Swarm ini fiturnya itu masih tidak selengkap Kubernetes. Salah satunya itu lack of scalability. Jadi dia nggak ada scalability di Docker Swarm. Docker Swarm ini adalah produk dari Docker untuk memanage kontainer. Dan sebagai informasi juga, Docker Swarm sendiri saat ini udah tidak digunakan lagi oleh Docker untuk memanage kontainernya. Si Docker sendiri udah menggunakan Kubernetes untuk memanage kontainer-kontainer yang dibikin oleh si Docker. Jadi di sini kita memigrasikan dari Docker Swarm ke manage Kubernetes, yang mana karena kita partnership dengan Google, kita menyarankan mereka untuk memindahkan workloadnya ke GKE atau Google Kubernetes Engine. Poin-poin lain yang menjadi business drivernya mereka adalah tidak adanya DRP dari environment mereka. Jadi ketika mereka udah pindah ke cloud, mereka dengan mudahnya dapat membangun beberapa workload di beberapa zone yang berbeda untuk disaster recovery plan-nya mereka. Yang terakhir adalah mereka tuh sebenarnya udah mencoba untuk refactor dari monolithic aplikasinya mereka itu menjadi microservices, dan mereka juga nggak mau lagi untuk manage data center. Jadi salah satunya pilihan ya pindah ke public cloud kayak gitu. Kemudian ada juga mengurangi manual effort dari deployment. Nah, ini suatu bagian hal yang menarik, gimana cara kita mengurangi manual effort dari application development. Kalau tadi kita
membahas aplikasinya udah di manage, tapi kan kita harus melakukan deployment tuh aplikasinya, Dockernya di dalam Kubernetes. Nah, di sini mereka juga pengen semua itu berjalan otomatis. Mulai nggak cuman manage dari Docker, tapi deployment Dockernya juga itu dilakukan otomatis. Nah, di sini menarik karena kita nanti memberikan sebuah opsi yang namanya CI/CD pipeline, continuous integration dan continuous development untuk menghandle masalah ini. Beberapa poin yang menjadi target kita di sini yaitu membangun GKE cluster sesuai best practice yang ada di Google sendiri. Kemudian mengotomisasi environment tadi. Secara total ada 8 service yang kita pindahkan dari on-premise ke Google Kubernetes Engine. Dan juga mengintegrasikan workload mereka dengan beberapa monitoring tool. Mungkin kalau di Google itu udah ada Stackdriver, jadi kita juga di sini mengintegrasikan dengan beberapa monitoring dan logging tool yang lain seperti Grafana dan Prometheus. Buat apa? Supaya mereka bisa lebih melakukan kustomisasi terhadap logging dan monitoring yang mereka miliki. Oleh karena itu kita coba integrasikan beberapa monitoring tool di sini. Yang terakhir menjalankan test performance itu untuk mengcompare nih kayak gimana sih kinerja dari aplikasinya sebelum di GKE dan setelah di GKE gitu. Secara garis besar, secara high level, ini adalah arsitektur diagram mereka. Kalau kita lihat di sebelah kiri sini, ada beberapa Docker image yang akan kita pindahkan ke GKE cluster. Ada juga service yang kita gunakan yaitu Istio Ingress, yang mana Istio ini berfungsi untuk mengatur traffic yang ada di dalam cluster dari si Kubernetes sendiri. Nah, kita juga mengintegrasikan GKE cluster ini dengan menerapkan multi cloud. Di sini kita coba untuk connect juga ke other public cloud karena ada kebutuhan untuk mengkoneksikan workload mereka ini ke public cloud yang lain. Di sini ada beberapa komponen seperti load balancer, Istio Ingress untuk mengatur traffic di dalam Kubernetes, GKE nodes-nya sendiri, kemudian GKE master node yang mana ini kalau kita analogikan tadi adalah sebagai menara pemantau. Tapi di sini GKE master node ini sudah dihandle oleh si Google karena kita pakai Google Kubernetes Engine. Balik lagi kepada tantangan yang kita miliki yaitu mereka ingin melakukan otomisasi terhadap semuanya. Jadi pertama-tama itu untuk melakukan otomisasi dari cluster development-nya mereka, kita mengarahkan mereka untuk menggunakan suatu tool yaitu Terraform. Terraform ini berfungsi untuk kita scripting. Kita melakukan scripting cluster development. Tujuannya apa? Mungkin kedepannya mereka akan melakukan deployment lagi gitu. Misalnya saat ini mereka melakukan di development environment ini di region Jakarta. Tapi mereka nanti kedepannya mau melakukan deployment yang lain, environment-nya itu di region yang lain, di region Singapura. Dengan adanya scripting ini, mereka dengan mudah nih hanya run script ini di execute script, jadi mereka mempunyai environment yang lain di region yang lain yang sama persis. Bisa jadi tujuannya untuk disaster recovery atau mereka mau memindahkan dari region A ke region B. Banyak hal yang dapat kita manfaatkan setelah kita melakukan scripting terhadap deployment dari infrastruktur level kita. Dan di sini ada beberapa komponen yang kita gunakan seperti Google Cloud Storage Bucket untuk kita menyimpan dari filenya si Terraform terhadap deployment. Kenapa kita taruh di Google Storage Bucket? Ketika di execute itu bisa dilakukan secara remote gitu. Jadi kita nggak mesti menunggu nih ketika kita kalau kita execute dari laptop misalnya nih si scriptnya mau nggak mau kita harus standby terus nih, laptop kita nggak boleh mati gitu. Nah sedangkan kalau kita taruh di cloud storage itu kita bisa tinggalin gitu, nanti nggak mesti harus kita pantau terus sampai selesai gitu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah otomisasi daripada application development-nya sendiri. Si customer ini maunya setelah dia melakukan coding nih, setelah dia punya source code, dia tuh nggak mau nih repot-repot untuk mengubah source code-nya ini menjadikan sebuah container image. Kemudian container image-nya ini
ditaruh di repository. Nah, di sini kita memakai beberapa tool dari CI/CD, yaitu tool dari continuous integration dan continuous development seperti Jenkins untuk CI-nya dan Spinnaker untuk continuous development-nya. Dengan begini, dengan kita deploy VM yang isinya Jenkins dan VM yang isinya Spinnaker, ketika si developer udah selesai ngoding, source code-nya di-push ke GitHub. GitHub ini merupakan source code repository untuk menampung dari source code mereka. Nanti otomatis source code itu akan di-trigger oleh si Jenkins dijadikan sebuah Docker image. Itu secara otomatis dilakukan oleh Jenkins, dijadikan dia Docker image dan ditempatkan di GCR untuk menampung image yang telah dibuat oleh si Jenkins tadi. Dari GCR atau Google Cloud Repository ini, Spinnaker akan bertugas untuk melakukan development, bukan maksudnya deployment di GKE cluster. Jadi nanti si Spinnaker akan melakukan deployment secara otomatis ke GKE cluster development dan staging. Nah, ketika dianggap ini sudah oke, nanti dia dikasih tag. Jadi misalnya tagnya V1, V2, V3 gitu. Nah, nanti dari situ setelah dikasih tag untuk ready untuk production, Spinnaker akan mendeploy lagi ke GKE production setelah mendapatkan approval. Nah, semua tahap ini dilakukan otomatis oleh CI/CD tool. Kalau di sini ada mulai dari Jenkins dan Spinnaker yang menghandle hal tersebut, dan juga GitHub untuk menampung source code repository. Ini yang kita lakukan di Equity Trust. Nah, di sini saya coba untuk share sedikit nih, semudah apa sih sebenarnya manajemen cluster dari Kubernetes kalau kita udah menggunakan manage Kubernetes. Secara spesifik lagi kita menggunakan Google Kubernetes Engine. Nah, di Google Kubernetes Engine ini ada dua gambar, kiri dan kanan. Kalau yang kiri ini Google Cloud CLI, jadi biasanya kalau developer itu lebih senang dia menggunakan scripting ya untuk melakukan deployment. Sedangkan ada beberapa juga yang lebih senang pakai user interface yang pakai konsol lah. Nah, kalau di sini kita lihat kita hanya menentukan beberapa parameter aja, misalnya kayak nama klasternya apa gitu kan. Kemudian kita milih zonanya mau nanti kalau pas ada region Jakarta kita bisa pilih Jakarta zone A, Jakarta zone B kayak gitu. Kemudian kita tentuin versi dari Kubernetes masternya dan kita klik create. Hanya dalam beberapa menit GKE cluster kita atau Kubernetes cluster kita akan ready. Bayangkan kalau kita lakukan secara manual yang dibutuhkan berminggu-minggu. Secara Techolution juga sudah pernah melakukan assessment untuk melakukan deployment manual dari Kubernetes open source di on-premise-nya customer. Itu paling sedikit kita membutuhkan 3 minggu untuk cluster deployment Kubernetes di on-premise. Sedangkan di GKE kita dari 3 minggu bisa kita cut hanya di bawah 10 menit. Nah, ini untuk mengupgrade cluster. Jadi kalau udah di GKE, di Google Kubernetes Engine, kita udah nggak perlu lagi melakukan failback, failover dari workload yang ada di atasnya gitu. Kita hanya di sini kita tinggal memilih nih, oh ini ada upgrade available. Oh yaudah, upgrade berapa ya? Oh dari 13 nih, kita mau milih versi yang lain. Kita klik OK, kita klik change, dan dalam beberapa saat cluster Kubernetes kita itu akan di-upgrade. Mulai dari master clusternya dan juga worker node-nya, semuanya akan di-upgrade secara otomatis dan di-handle oleh Google untuk hal tersebut. Jadi perbedaannya sangat-sangat mencolok. Nah, sebagai summary, pada dasarnya kenapa kita lebih pro kepada manage Kubernetes, terlebih misalnya Google Kubernetes Engine, itu yang pertama adalah secure. Masalah security itu udah dipikirkan oleh Google, sudah terintegrasi dengan service-service-nya Google, jadi kita udah nggak perlu mengintegrasikan dengan third party lagi untuk masalah security. Kemudian Kubernetes-nya sendiri seperti kita ketahui ini adalah merupakan produk open source-nya dari Google, otomatis apabila Google yang menghandle ini itu akan lebih baik daripada kita yang handle gitu. Kemudian lebih reliable juga karena kita tahu uptime-nya public cloud apalagi seperti Google itu sangat-sangat tinggi sekali gitu, 99,9-nya ada banyak gitu kan. Kemudian juga kenapa kita deploy Kubernetes,
kita pakai Kubernetes itu untuk meningkatkan productivity dari developer kita. Jadi si developer ini udah nggak perlu lagi memikirkan gimana nih kalau saat ini saya melakukan coding di laptop, tapi nanti pas testingnya di server atau di public cloud, dia itu benar-benar udah nggak perlu lagi mikirin environmentnya, dia tinggal seamless tuh ngejalanin mau devnya di laptop, mau di server atau di public cloud, semuanya udah seamless, nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, nggak ada sesuatu yang harus diubah lagi kayak gitu. Jadi otomatis ini lebih agile dan meningkatkan productivity dari si developer. Nah, secara keseluruhan yang kita bahas itu adalah mulai dari kenapa harus di Dockerize, yaitu kalau secara keseluruhan tadi kita berangkat misalnya di sini dari virtualisasi dari VMware, kita ke Dockerize, terus ke Kubernetes. Nah, pada dasarnya secara high level saya bisa bilang kontainer ini merupakan virtualisasi yang kita lakukan di dalam virtualisasi. Jadi kayak nested virtualisasi. Kalau dulunya kita melakukan virtualisasi di level hardware menggunakan VMware jadi sebuah GSOS atau VM. Nah, kita melakukan virtualisasi lagi di dalam VM itu. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk efisiensi resource. Dengan adanya virtualisasi otomatis resource lebih efisien resource yang digunakan, karena seperti kita ketahui ketika kita udah melakukan virtualisasi terhadap hardware kita bisa memanfaatkan compute resource seperti misalnya prosesor yang tadinya 4 core sekarang bisa kita oversubscribe hingga 3 kalinya gitu. Jadi kayak kita bisa menggunakan sampai 12 vCPU gitu kan, dari asalnya cuma 4 core gitu. Ketika kita virtualisasi, ternyata itu belum benar-benar efisien hanya melakukan virtualisasi di level hardware, karena kita nih semakin greedy gitu, rakus orangnya inginnya lebih efisien lagi untuk menghemat cost. Jadi kita lakukan virtualisasi lagi di dalam VM yang sudah kita virtualisasi tadi gitu. Jadi di sini ada virtualisasi di dalam virtualisasi. Sebenarnya itulah yang dilakukan oleh si kontainer gitu. Nah, kemudian ada Kubernetes untuk memanage kontainer tadi. Yang terakhir adalah manage Kubernetes atau Google Kubernetes. Dan di sini kita bahas tadi Google Kubernetes Engine untuk memudahkan kita dari daily operation untuk memanage si cluster Kubernetes itu sendiri. Karena cluster aplikasi kita itu udah di manage oleh Kubernetes gitu. Yang perlu kita manage adalah cluster di Kubernetes itu. Nah, itu akhir dari slide saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, tahap selanjutnya yaitu tanya jawab. Ya, Mas Adit gimana? Ya, makasih Mas Ari atas penjelasannya. Sepertinya sudah melebihi dari waktu yang ditentukan. Ya, saya akan coba lihat ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang bisa kita jawab cuma 3 ya, karena waktu yang sudah cukup lama. Untuk yang selain yang nanti akan kami jawab, kami akan coba kirim langsung ke email teman-teman masing-masing. Ya, pertanyaan yang pertama adalah apakah ada keterkaitan antara kontainer dengan microservices? Ya, terima kasih yang udah bertanya keterkaitan antara microservices dan kontainer sendiri. Kalau bisa saya katakan sih sebenarnya si kontainer ini melengkapi si microservices. Jadi dia ini membawa si microservices ke level yang lebih tinggi lagi, karena seperti kita tahu tadi dengan adanya kontainer kita dapat menciptakan suatu workload yang tidak ada ketergantungan, baik itu ketergantungan terhadap hardware maupun software seperti operating system. Jadi dengan kita combine si microservice dengan kontainer, kita udah nggak perlu khawatir lagi kita mau running aplikasi kita di mana aja. Jadi ya meningkatkan membawa si microservices ini ke abstraksi yang lebih tinggi lagi. Begitu sih kurang lebih Mas Adit. Oke, Ya, semoga terjawab ya. Ya, makasih Mas Ari. Ya, yang kedua adalah terkait dengan Anthos, bisa memanage Kubernetes cluster di mana saja, dan apakah sudah ada yang menggunakan Anthos di Indonesia? Ya, nah terkait Anthos sendiri, kebetulan kita Techvolution dipercaya oleh Google untuk mendeploy atau melakukan deployment Anthos yang pertama kali ada di Indonesia. Jadi jawabannya
Apakah di Indonesia sudah ada yang deploy Anthos? Sudah ada, dan yang melakukan itu Techolution. Nah, Anthos ini sendiri sebenarnya sangat optimal atau sangat baik kita gunakan dengan use case seperti misalnya kita mempunyai beberapa cluster yang running on premise atau dan juga ada di GCP dan juga ada di public cloud yang lain. Di public cloud yang lain misalnya itu AWS. Jadi kalau kita punya cluster yang running di multi environment, ini cocok banget kalau kita mau deploy Anthos karena si Anthos ini memberikan sebuah apa ya bilangnya platform, single platform untuk kita memanage semua dari cluster-cluster kita yang ada. Jadi dia tuh menghilangkan barrier antara satu cluster dengan cluster yang lain. Kita bisa memanage semua cluster kita itu di satu platform aja. Jadi cuman satu controller kita bisa manage semuanya. Itu sih sebenarnya kenapa orang butuh si Anthos kayak gitu. Oke, makasih Mas Hari. Yang mungkin pertanyaan terakhir, tantangan apa saja yang akan dihadapi jika kita ingin menggunakan Google Kubernetes Engine? Ya, ini menarik banget sih sebenarnya tantangan apa yang kita hadapi kalau kita mau migrasikan workload ke Kubernetes Engine. Kebanyakan memang customer-customer yang kita jumpai, yang apalagi yang ada di Indonesia, aplikasinya itu masih relay on monolith ya, arsitekturnya. Jadi masih two-tier application, three-tier application. Nah, di sini Techolution kita sendiri itu mencoba untuk assessment apakah aplikasi mereka itu sudah langsung ready ke GKI atau kita harus melakukan kita bantu untuk migrasi, misalnya kita perlu decoupling dari aplikasinya itu sendiri. Nah, di sini tergantung case-nya tadi itu bisa ada yang langsung bisa ready, ada yang harus kita bantu decoupling. Nah, itu sih sebenarnya tantangan yang kita hadapi gitu. Blokernya itu ada di situ. Karena karakter dari masing aplikasi juga, masing-masing aplikasi itu berbeda. Ada yang mudah, ada yang sulit untuk di decoupling. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Oke, thank you Mas Hari. Ya mungkin nambahin kalau misalkan teman-teman ada tantangan, ya silakan hubungi kami aja. Ya. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak bisa langsung kami jawab. Ya mungkin nanti akan kami kirimkan ke email masing-masing. Ya sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa belajar bareng lagi dan bekerja sama di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Bye.